Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Laila Indra Lestari, dosen Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang. Dengan komitmen untuk mengembangkan pendidikan tinggi di Indonesia, maka izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Psikologi Kepribadian Klasik dengan beban studi sebanyak 3 SKS. Mata kuliah ini pun merupakan mata kuliah bagi mahasiswa semester 2 yang merupakan masa kuliah keilmuan inti program studi psikologi. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mana tercermin dalam capaian pembelajaran sebagai berikut. Pertama, mahasiswa mampu menganalisa teori-teori psikologi. Kedua, mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip teori kepribadian dan melihat perkembangan kepribadian manusia. Proses pembelajaran mata kuliah ini dilakukan secara tatap muka langsung di dalam kelas dengan memfokuskan keterlibatan aktif mahasiswa dalam membangun pemahaman. Seluruh materi kuliah dapat diakses oleh mahasiswa melalui Learning Management System atau SIPEJAL um.ac.id. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengakses rencana pembelajaran semester dan rencana tugas mahasiswa, serta dapat mengunggah tugas-tugas perkuliahan pada sistem ini. Metode pembelajaran mata kuliah ini dirancang dengan pendekatan student centered learning yang mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses menganalisa dan menerapkan konsep-konsep psikologi kepribadian. Selain itu, mata kuliah ini juga menerapkan pendekatan problem-based learning agar mahasiswa bisa lebih memahami dinamika perilaku dan kepribadian manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mata kuliah ini menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi untuk mencapai kompetensi kontekstual dan aplikatif bagi mahasiswa, seperti ceramah, diskusi terstruktur, studi kasus, self-assessment dan peer feedback, penugasan proyek kolaboratif, dan pendayagunaan learning management system. Materi pembelajaran mata kuliah ini disusun secara sistematis untuk mendukung capaian pembelajaran, mulai dari menerapkan konsep teori psikologi kepribadian hingga menganalisa permasalahan terkait perkembangan kepribadian manusia. Adapun ruang lingkup materi mencakup konsep kepribadian dan teori kepribadian, psikoanalisis, psikologi analitik, psikologi individual, object relation theory, teori psikoanalitik sosial, teori psikososial, teori psikoanalitik humanistik, trait theory personality, dan Big Five factor personality. Untuk penilaian belajar mahasiswa dilakukan secara komprehensif berdasarkan kombinasi berbagai aspek pembelajaran. Penilaian tersebut berdasarkan aktivitas partisipatif 10%, hasil proyek 50%, tugas 5%, kuis 5%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 15%. Ya, dirinya. Baik, sebelum kita mulai mungkin kita bisa berdoa dulu supaya apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi ibadah dan bisa bermanfaat dan berkah. Berdoa dimulai. Oke, materi hari ini kita apa? Alford, kemarin sudah dikerjakan tugasnya? Sudah dikumpulkan semua? Sudah membahas banyak teori ya, mulai dari Freud sampai minggu lalu itu ada Erich Fromm, dan sekarang kita sudah sampai di teori yang
kedelapan. Teori yang kedelapan ini teorinya lebih ke arah motivasi dan kepribadian. Tapi teman-teman sudah baca belum? Nah ini tujuannya di materi ini yang secara khusus itu teman-teman mampu memahami konsep kepribadian menurut teorinya si Alford. Terus juga menganalisis struktur kepribadiannya, karena kan setiap teoretikus kan punya struktur kepribadian yang berbeda-beda. Nanti teman-teman mungkin sudah menemukan ya mana perbedaan mencolok antara teori ini dengan teori yang pertama, teorinya si Freud. Karena lumayan banyak bertentangan ya, yang paling mencolok dengan teorinya si Freud. Terus teman-teman juga bisa mengevaluasi kira-kira aplikasi dari teori ini apa sih gitu, yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini nanti pokok bahasan kita memang materinya sangat banyak sekali ya. Mungkin nanti kita akan fokus ke struktur kepribadian sampai dengan mungkin kelemahan dan kelebihannya. Nah, beli kain kebun dulu, yuk main TTS dulu. Oke, silakan teman-teman dengan anggota kelompoknya silakan dikerjakan dulu ini TTS-nya. 10 menit aja ya untuk dikerjakan secara berkelompok. Sudah di foto? Ada 8 kotak. Nomor 1 ada 8 kotak. Yang mau ke kelompok mana yang mau menyampaikan hasilnya? Coba kelompoknya Putri. Sesuatu yang mendorong kita berjuang. Motivasi. Yang lain? Sama. Oke ya. Sesuatu yang mendorong kita untuk berjuang kalau menurut teorinya Alford itu adalah motivasi. Yang kedua, jenis personal disposition yang menggambarkan perilaku seseorang. Nah, biasanya ini kita sebutkan ketika kita mendeskripsikan kepribadian teman kita. Apa? Sentral. Yang lain? Sentral semuanya ya. Oke. Jadi ada namanya sentral ya. Sentral. Untuk selanjutnya, predisposisi atau kecenderungan untuk merespon berbagai jenis rangsangan melalui cara yang sama. In English. Ya, traits. Yang lain? Sama juga. Oke, sama ya. Nomor 4. Level anatomi fungsional yang penting untuk memahami motivasi orang dewasa. Appropriate ya, benar, appropriate. Yang lain? Berapa? Berberisi. Yang banyak. Keunikan individu tercermin dari identitas dan lingkungan. Lingkungan. Oke, sebelah sini mana suaranya? Benar ya, benar ya. Nomor 8 terakhir. Istilah Alford untuk menggambarkan ego atau self. Apa itu? Apa? Proprium. Ada jawaban lain? Iya, proprium. Kan dari propriate, tapi asal katanya itu dari proprium. Iya, otaknya kurang. Masa? Proprium. Terus yang ketiga ada secondary trait. Nah ini ditampilkan secara tidak mencolok dan tidak konsisten. Kayak tadi pemalu itu ya. Kalau misalnya dia memang pemalu, traitnya pemalu kan dia mungkin dominan, tapi dia nggak konsisten. Misalnya kayak preferensi makanan atau musik tertentu. Kalau preferensi makanan kan ya tiap orang beda, ada yang mungkin asin, ada yang suka asin, ada yang suka manis. Musik ini kan juga tiap orang kan beda-beda ya. Jadi masuk ke secondary trait. Nggak mencolok dan nggak konsisten. Mungkin nggak sih orang selera musiknya akan berubah? Mungkin. Dulu sukanya religi, terus sukanya dangdut gitu. Mungkin ya. Mungkin. Kira-kira ya, ini kan kardinal. Kira-kira kardinal ini bedanya apa ya sama konsep shadow di teorinya Jung? Beda nggak kira-kira?
shadow itu kayak disembunyiin gitu, kayak nggak mau ketahuan sama yang lain. Tapi kalau kardinal tuh kayak apa ya, respon yang cenderung sama gitu dari berbagai perilaku, dari berbagai rangsangan. Oke, tepat sekali. Jadi memang beda ya dengan shadow. Kalau shadow itu kan misalnya dia mungkin sifatnya buruk, tapi kan kalau di sini mungkin yang paling mencolok itu mendominasi. Kalau shadow kan belum tentu misalnya dia sadis, bukan sadis ya, misalnya dia agresif, tapi belum tentu dia sampai ke sadis. Gitu. Itu masuk ke shadow. Gitu. Jadi kuncinya di sini lebih ke hasrat menguasai atau mendominasi. Kalau politikus tuh yang mana? Apakah ini? Apakah ini cardinal trait? Masuk nggak ini? Yang muncul di berita itu mendominasi, masuk nggak kira-kira? Kalau politikus itu kan kayak apa ya, selakah gitu ya. Masuk ini nggak kira-kira? Masuk ini ya? Sangat mendominasi gitu. Gitu. Sampai berapa? 32 tahun. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Kalau tanyakan kalau yang lebih apa berpengaruh kuat ke kepribadian itu kardinal, tapi kenapa yang lebih mendeskripsikan kepribadian itu yang sentral? Ya, kalau kardinal itu dia sifatnya lebih ke mendominasi, tapi tiap orang itu nggak semuanya punya. Ini kardinal itu nggak semua orang punya. Kalau sentral itu kan tiap orang kan pasti punya karakteristik tertentu. Kalau kardinal ini nggak setiap orang punya, kenapa? Karena di sini kan ada mendominasi. Kan nggak semua orang punya sadisme. Ya mungkin pasti ada kecenderungan agresif atau kecenderungan menyakiti orang. Tapi kalau udah sampai mendominasi, sampai udah arahnya ekstrim itu ya kan nggak semua orang punya. Kalau misalnya mencintai negara itu kan bagus ya. Tapi sampai yang chauvinisme apakah semuanya punya? Enggak. Kalau kardinal itu emang ada atau belum? Memang ada. Ya, bisa jadi karena bawaan ya. Bisa juga mungkin ya, trait kan ada lingkungan sama hereditas. Bisa jadi mungkin dia punya gen agresif, terstimulus dengan lingkungan yang ikut kritik, terus ikut geng gitu kan, jadinya dia kan bisa jadi mengembangkan trait sadisme gitu. Kalau bayangin kalau kritik itu kan suka apa ya, bacok orang-orang itu sadis nggak menurut kalian? Ya sadis. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Dengan tes itu apakah selalu negatif? Yang mana? Iya, kardinal ini lebih ke negatif karena kan menguasai dan mendominasi. Ada pertanyaan lagi? Kita lanjutkan ya pertanyaan selanjutnya. Yang belum mana tadi? Coba Mbak sini pertanyaannya. Iya. Apa hubungan antara kepribadian dan motivasi? Motivasi merupakan dorongan yang membuat individu berperilaku nyerah memiliki kebutuhan motivasi berorientasi pada masa mendatang, bukan pada masa lalu. Jadi motivasi yang mendorong seseorang untuk berperilaku. Pandangan individu terhadap sebuah motivasi dapat mempengaruhi kondisinya saat ini, tidak hanya kepribadian yang mempengaruhi. Oke, jadi motivasi itu yang mendorong kita untuk berperilaku. Perilaku itu kan ada kaitannya dengan kepribadian. Ada pendapat lain mungkin? Atau mau menambahkan? Ini motivasi, sesuatu yang mendorong kita untuk berjuang. Kalau kita pengen berjuang kan berarti otomatis kita akan punya perilaku tertentu yang mencerminkan perjuangan kita. Jadi menurut Albert, situasi kita saat ini sangat mempengaruhi pandangan teorinya, teori tentang kepribadian dengan motivasi. Jadi dia menekankan pentingnya keadaan kita saat ini, bukan apa yang terjadi di masa lalu. Jadi kalau di Albert itu ya kita yang dulu sama kita yang sekarang itu berbeda, kayak sekarang terputus gitu. Jadi nggak ada pengaruh dari masa lalu. Jadi masa lalu kita dianggap tidak aktif, apalagi masa kecil ya, saat dianggap tidak aktif dan tidak menjelaskan perilaku masa dewasa kita. Kecuali kekuatan yang mendorong saat ini, jadi lebih menekankan saat ini dan masa depan. Makanya kita saat ini tuh pengen apa sih gitu, apa yang kita inginkan di masa depan, itu yang mendorong
Jadi kita nggak ada kaitannya lagi dengan masa lalu kita. Ya, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Coba kelompok. Oke, karena apa tadi? Motifnya apa? Oke, kita harus cari sensasi guys. Karena yang ada jawaban lain mungkin. Semuanya setuju mencari sensasi dan tantangan. Bu, itu tuh kalau nyari sensasi itu dampaknya jadi kan banyak pengalaman gitu, itu mempengaruhi stres juga kan. Jadi kalau kita makin banyak stres, makin banyak respon yang kita keluarkan, kita jadi lebih memahami diri juga, makin ya itu memenuhi kriteria. Iya. Makin banyak pengalaman yang kita alami, makin banyak stres yang kita lakukan. Oke, terima kasih sudah ditambahkan. Jadi kalau kita mencari ketegangan terus ya, jadi kan tadi tujuan hidup yang utama dan yang seharusnya kita harus meningkatkan ketegangan, mendorong kita untuk terus mencari sensasi dan tantangan baru. Ini kalau dicarinya Freud apa? Sebaliknya ya, dia mengurangi ketegangan. Justru di sini kita harus cari sensasi terus, harus mencari tantangan terus. Jadi ketika kita sudah menemukan suatu tantangan, kita akan termotivasi untuk mencari tantangan-tantangan yang lain. Jadi tetap ada apa ya? Ibaratnya tetap ada energi untuk bergerak. Ketika kita tantangan satu sudah terlewati, kita harus cari nih tantangan baru biar kita nggak stuck, biar hidupnya nggak gini-gini aja gitu. Mungkin kalau kita merasa hidupnya gini-gini aja berarti kurang tantangan, kurang sensasi ya. Hidupnya kurang sensasi gitu. Jadi reward yang kita dapat ada pada proses pencapaian daripada pencapaian secara spesifik. Jadi istilahnya proses mencapainya itu lebih penting, lebih menyenangkan daripada kita sudah mencapai. Gitu. Karena proses itu kan yang menjadi apa ya? Misalnya ada sensasi ketika kita ingin meraihnya, prosesnya itu buat kita ada energi, ada sensasinya. Gitu. Jadi kita terus-menerus membutuhkan tujuan baru untuk memotivasi dan mempertahankan tingkat ketegangan yang sifatnya itu optimal dalam kepribadian kita. Bagus ya, berarti memang kita harus menghargai proses, gitu. Menghargai proses, gitu. Proses itu belajar kan kita belajarnya kan dari proses, gitu kan. Yang bikin kita tumbuh itu kan dari proses itu, proses yang kita alami, proses yang kadang itu ya nggak baik aja, mungkin ya naik turun. Itu yang ditekankan di Alford, bagus ya. Konsepnya. Jadi kita harus cari sensasi terus. Kalau kita sudah mencapai satu hal, kita cari tantangan baru, gitu. Agar kita terus semangat. Perilaku ekspresif itu bisa menjelaskan kepribadian. Karena kenapa? Perilaku ekspresif ini sifatnya spontan. Jadi dia bisa mencerminkan aspek dasar kepribadian. Kayak kita ekspresi, gitu. Kadang kita ditanya gimana kabarnya, baik, tapi ekspresinya nggak bisa bohong. Ekspresinya kayak lagi capek, suntuk gitu. Jadi ada gerakan tubuh juga, gerakan tubuh. Ini juga bisa menjadi aspek dasar dalam kita mencerminkan kepribadian kita. Teman sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin? Silakan, Pak Reza. Saya dapat ambil kayak masalah saya kan kayak Ada. apa ya, mau kayak melihat video gitu loh, kayak nggak mau ingat masa lalu yang gitu. Saya ambil masa depan. Amin. Amin. Kalau Mas Yuda, Ya, yang penting kita tuh punya tujuan, punya motif tertentu yang bikin kita terpacu untuk berperilaku, untuk berespon segala sesuatu. Nah, kalau kita udah punya tujuan yang jelas, kita tuh apapun yang kita lakukan pasti jalannya ke situ, walaupun mungkin nanti belok dulu ke atas atau gimana. Jalannya pasti tujuannya ke sana gitu. Kalau ya dari apapun yang terjadi di jalan itu, misal kita mau naik ke gunung yang mau ke puncak, nah kita di jalan mungkin nggak tahu nemu apa, tapi kalau kita udah tahu tujuan kita, ya pasti nyampainya ke sana. Karena
respon kita, tujuan kita udah jelas ke sana. Berarti kita harus punya tujuan yang jelas. Kita kalau kita punya tujuan jelas, meskipun ada belokan, ada ganggang itu kita ya mungkin kita akan berhenti, tapi kita berhentinya nggak lama. Kita tetap akan mencapai tujuan kita. Jadi kita nggak sebetulnya bingung kan mau kemana lagi nih. Kadang kan kita merasa, aduh kok aku gini-gini amat ya, aku kayaknya nggak ada motivasi. Jadi kita bisa jadi kita nggak belum punya tujuan yang jelas. Gitu. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Mungkin kayak jangan takut untuk keluar dari zona nyaman gitu. Karena kalau yang bilang kan kita harus cari sensasi ya. Tapi dalam mengatasi hal baik gitu, sebenarnya hal baiknya, berarti kita jangan takut untuk keluar dari zona nyaman, juga mencoba banyak hal baru yang mungkin di bidang-bidang kita yang belum bisa. Siapa tahu di situ juga malah kita istilahnya bisa berkembang lebih lagi gitu di situ. Oke, jadi kita harus cari sensasi ya. Jangan terus dari di zona nyaman. Jadi kita harus mencari tantangan-tantangan. Jadi yang satu kita untuk menunjukkan perilaku yang mengarah ke keinginan kita. Jadi kita nggak bingung nih mau ngapain, nggak stuck. Karena kita punya tujuan yang juga wajar kalau misalkan dalam proses mencari atau mencapai tujuan itu nanti ada gang, ada belokan, ada mungkin ada jalan yang beronjal-beronjal gitu. Ya memang seperti itu prosesnya. Dan itu yang membuat kita merasa senang. Kan tadi kalau bilang kan prosesnya itu yang bikin kita merasa senang. Prosesnya lebih menyenangkan daripada kita udah sampai di sana. Kalau di sana kan udah sampai di tujuan kita, oh ternyata kayak gini. Jadi sensasinya itu kita rasakan di prosesnya itu. Itu ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk tugasnya, mungkin tugas refleksi aja ya. Silakan direfleksikan, nanti dituliskan dikejar aja ya. Refleksikan kira-kira tujuan kalian itu apa dan sekarang itu kalian seperti apa. Kira-kira kan di sini kan masa kini kan sama dengan masa depan ya kalau misalnya apa. Kira-kira udah sama belum masa kini kalian dengan tujuan kalian? Apa yang kalian lakukan sekarang? Apakah sudah mencerminkan tujuan kalian? Silakan direfleksikan. Lagi ngopi juga ya. Silakan direfleksikan tujuannya apa? Atau mungkin yang lebih spesifik tujuan 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan sekarang tujuannya apa? Terus sekarang perilakunya sudah mencerminkan tujuannya atau tidak? Dan gitu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin. Kan katanya sifat itu bisa diukur secara empiris, tapi yang saya rasa dari teori Hawkins ini kebanyakan filosofis, nggak ada pengukuran tertentu. Ya, sampai dulu saya masuk ke kritik ya, kritik. Jadi memang kritiknya ini konsepnya ini sudah dibuktikan dengan metode eksperimen kayak autonomi fungsional. Kan kalau di psikologi itu banyak eksperimen ya. Jadi ada kritiknya memang seperti itu kan konsepnya memang filosofis ya, sama dengan teori-teorinya Albert Freud, super ego gitu kan susah dibuktikan secara empiris. Nah misalnya autonomi fungsional tidak dijelaskan secara jelas bagaimana sih transformasi motif asli diubah menjadi motif yang otonom. Misalnya kita sebelumnya belajar bola karena dipaksa orang tua, ketika kita lahir kan otomatis motifnya udah beda lagi kan. Berarti ya motifnya akan jadi motif yang otonom karena itu mencerminkan citra diri kita. Gitu. Itu yang mungkin tidak bisa. Jadi transformasi dari motif asli ke motif otonom ini nggak dijelaskan. Diukur dalam studi eksperimen gimana sih? Gitu. Susah. Karena tadi filosofis memang, filosofis. Tapi secara filosofis kan bagus, cuma dibuktikan susah. Gitu. Terus ada diskontinuitas yang diusulkan Albert antara anak dan orang dewasa, normal dan abnormal. Jadi kayak terputus gitu ya. Kita ibaratnya terputus antara masa lalu atau masa-masa kanak kita dengan masa dewasa kita. Kayak terputus. Ini kan menjadi kritik ya. Padahal kan ya masih ada terkait meskipun terlihat boleh. Oke, mungkin bisa saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.